News Metro TV dan rekan saya Anggi Hasibuan akan mencoba untuk memaparkan poin-poin perkembangan persidangan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua yang sudah memasuki minggu ke-6. Silahkan Anggi. Terima kasih Eva. Baik pemirsa, di mana kasus pembunuhan berencana Yosua seperti yang tadi Eva sampaikan sudah memasuki pekan ke-6. Sejak digelar perdana 17 Oktober lalu, puluhan saksi sudah memberikan keterangan untuk membongkar rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, pekan hari ini atau misalnya pekan ini kami akan review kembali, jadi diputar kembalilah di pengadilan CCTV di sekitar kediaman Verdi Sambo, rumah dinas Duren 3. Lalu apa saja yang berhasil diungkap di sini? Pemirsa, yang pertama adalah bahwa dari CCTV yang diputar di sidang, akhirnya kita bisa tahu ini siapa-siapa saja yang berada di rumah Duren 3 pada saat itu. Pada rekaman yang diputar terlihatlah bahwa mulanya rombongan Putri Chandrawati yang juga termasuk Joshua tiba di Duren 3. Lalu setelahnya ada Verdi Sambo pun tiba. Ini merupakan momen jelang Joshua akan ditembak mati di rumah tersebut. Kemudian kita juga melihat adalah bahwa ada momen Azhar Romer ini buru-buru menghampiri. Di sini terlihat buru-buru menghampiri Sambo yang hendak turun dari mobil. Pada rekaman tidak terlihat jelas sebenarnya dikarenakan tertutup mobil ya. Namun momen ini merupakan insiden ketika Sambo menjatuhkan pistol sebelum dirinya masuk ke dalam rumah dinas di Duren 3. Lalu ada momen yang kita perhatikan dari rekaman yang kemarin diputar adalah bahwa Azhar Romer ini adalah ajudan Sambo, sedangkan Kodir adalah ART Sambo. Yang Anda saksikan ini adalah momen yang kemarin diputarkan, CCTV-nya diduga momen ini adalah detik-detik saat Joshua dieksekusi di dalam rumah. Dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, sebenarnya sudah banyak pemirsa ini kejanggalan yang dirasakan oleh penyidik saat akan memeriksa kasus ini. Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit, ini menjelaskan di dalam sidang bahwa Verdi Sambo ini mengintervensi langsung lokasi sehingga Polres Jakarta Selatan tidak bisa bekerja sesuai dengan prosedur. Intervensinya ini bukan lagi head to head, tapi juga orang per orang, tapi situasinya saat itu adalah saat olah tempat kejadian perkara itu status quo dimasukkan sama dari Propam Polri saat itu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat, baik, kemarin yang janggal adalah seperti tadi saya sebutkan sudah ada intervensi langsung, kemudian sehingga ini membuat tidak dapat mengamankan saksi dan juga rekaman CCTV. Personil Propam ini langsung mengambil barang bukti setelah Ridwan Soplanit dan timnya selesai melakukan olah TKP, sedangkan saksi dan barang bukti penting seperti CCTV ini tidak bisa diolah lebih dalam lagi. Nah, pihak Polres Jaksel ini menyebut mereka tidak pernah terfikir akan ada intervensi, sehingga ini membuat atau menjadi alasan kenapa tidak menyita CCTV dari awal. Nah, kemudian juga ada masalah kejanggalan misalnya sebenarnya berapa jumlah peluru di tubuh Joshua. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, Agus Nupatria yang adalah mantan Kepala Detasemen A Biro Pamina Propam Polri ini membeberkan hasil otopsi jenazah Brigadir J, terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 tembak keluar. Ini berbeda dengan pernyataan Richard Eliezer dengan mengatakan hanya mengeluarkan 5 kali tembakan ke tubuh Brigadir Joshua. Nah, lalu ada BAI yang dibuat tanpa keterangan Putri Chandrawati. Soplanit ini menyebut penyidik mendapatkan kronologi tertulis untuk berita acara integrasi atau juga BAI Putri Chandrawati berdasarkan pesanan dari Verdi Sambo. Jadi ia mengatakan bahwa Arif Rahman Arifin yang saat itu menjabat sebagai Wakaden B Ropanimal Divisi Propam Polri mendatangi Polres Jakarta Selatan menyampaikan kronologis Putri Chandrawati atas perintah dari Verdi Sambo. Nah, Ridwan menyebut BAI ini dibuat tanpa mendengarkan keterangan langsung dari Putri Chandrawati, melainkan dari versi lembaran kronologi. Jadi pas sidang kemarin, Ridwan mengaku kepada hakim hal tersebut sebenarnya tidak wajar. Nah, skenario bohong Verdi Sambo tentang tembak-menembak sebenarnya juga sudah dicurigai sebagai rekayasa. Tapi penyidik Polres Jakarta Selatan ini tidak bisa berbuat banyak karena Verdi Sambo terus mengawasi penyidik. Misalnya penyidik tidak bebas menggali keterangan Richard Eliezer saat olah TKP, kemudian juga penyidik diarahkan Sambo bahwa Joshua tewas karena tembak-menembak. Kita saksikan pernyataannya. Richard saat itu ketika memang Richard menembakkan pertama kali dan langsung mengenai bagian dada, sampai akhirnya almarhum Joshua tetap melakukan tembakan ke arah Richard, itu almarhum berjalan yang mulia, sambil berjalan sambil menembakkan.
Menurut pemahaman kami, ketika proses berjalan tersebut, ketika dia sudah mengenai tertembak, seharusnya ada tetesan darah. Oh, jadi menurut keterangan Richard di awal adalah dia ditembak dari depan kamar saudara Putri. Betul yang mulia. Jadi posisi almarhum menembakkan, kemudian tidak mengenai Richard. Richard menembak satu kali, kemudian mengenai, sampai akhirnya almarhum tetap melakukan proses penembakan ke arah lantai persinggahan lantai 2, kemudian berjalan sampai akhirnya tertelungkup. Dan tidak ada ceceran darah, Tidak ada ceceran darah pada saat itu. Oke, lanjut yang keempat. Kemudian mohon izin, pada saat itu Richard tidak ada luka sama sekali yang mulia. Yang keempat adalah saudara Richard tidak ada luka sama sekali. Betul yang mulia. Saudara tidak berani menanyakan lebih lanjut karena sudah ditekan oleh saudara Ferdi Sambo. Pada saat itu memang pemikiran kami yang mulia, pemikiran liar kami penyidik, atau bisa dikatakan insting kami penyidik. Demikian yang mulia. Ya, insting penyidik itu sudah menemukan 4 kejanggalan tetapi tidak bisa berlanjut karena saudara sudah ditekan duluan oleh Ferdi Sambo melalui pada saat saudara menanyakan kepada saudara Richard. Betul yang mulia. Ada kata kunci tadi pemirsa bahwa insting. Nah, mendengar hal ini tentu menjadikan pertanyaan kita semua. Kalau misalnya tahu ada yang tidak wajar atau insting mereka menyatakan ada yang tidak benar, kenapa masih menuruti Sambo? Itu pertanyaan dari kita ya pemirsa. Dan ini akan membawa kita ke informasi berikutnya. Jadi kalau tahu janggal kok nurutin Sambo, istilahnya begitu ya. Jadi pengakuan Ridwan Soplanit adalah ini jawabannya pemirsa. Takut dicopot oleh Ferdi Sambo. Nah, karena menurut Ridwan, mereka berhadapan dengan seorang Kadif Propam. Meskipun Ridwan mengaku sempat keberatan dengan pembuatan BAI sehingga ia melapor ke Kapolres. Setelah itu Kapolres mengiyakan BAI tersebut dan melihat langsung prosesnya. Nah, keputusan Ridwan Soplanit itu untuk membuat surat tidak berdasarkan prosedur yang ada serta mengikuti skenario Sambo ini otomatis membuat dirinya terkena konsekuensi dianggap tidak profesional dalam pekerjaannya. Ia kemudian ditahan atau dalam bahasa polisinya adalah penempatan khusus atau patsus selama 10 hari. Jadi karena tadi sudah menuruti skenario Sambo, ada konsekuensi yang harus dialami yaitu patsus tadi 30 hari. Kemudian harus menjalani sidang etik dan diberikan sanksi demosi hingga 8 tahun. Terus Ridwan Soplanit sebenarnya kita melihat terima atau enggak ya dengan kondisi ini. Nah, tentu tidak. Makanya kemarin di persidangan ia memberanikan diri untuk bertanya langsung ke terdakwa Ferdi Sambo. Kenapa mereka harus dikorbankan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Akhirnya karena menuruti skenario Sambo hancur karir mereka. Kita simak pernyataan Soplanit. Selanjutnya saudara AKP Rifaizal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih ya. Yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang silakan untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Nah, pemirsa, Ridwan Soplanit juga mengaku takut jabatannya dicopot Ferdi Sambo jika tidak membuat laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Menurutnya, Ferdi Sambo memerintahkan kepadanya agar membuat berita acara integrasi terkait pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Kemudian saya panggil kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPA saya. Kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan mohon izin komandan, ini ada AKBP Arif diperintahkan Pak FS untuk membuat BHI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa ke Polres karena alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma. Akhirnya didatangin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Coba saudara gambarkan apa sih yang kalian dirasakan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu? Ya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan
kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada di dalam permasalahan ini juga, mereka berada di situ, sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Terburuknya kalau saudara tetap menolak dan tidak itu apa sih? Selain saudara dicopot apalagi? Dicopot yang mulia. Cuman dicopot saja. Siap. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya mereka atau penyidik ini merasa mereka sudah mengikuti rencananya Ferdi Sambo, namun justru kena masalah dan akibatnya dihukum. Dan mereka juga mempertanyakan, kenapa kami yang dikorbankan, begitulah. Nah, inilah kemarin yang juga menjadi bagian dalam drama persidangan. Sambo meminta maaf kepada para penyidik yang merasa dibohongi dan mendapatkan ganjaran yang sebenarnya menurut mereka tidak bersalah dan hanya menjalankan cerita Sambo yang ternyata adalah bohongan. Nah, inilah yang kemudian pemirsa, bahwa dari Ferdi Sambo ini meminta maaf. Jadi dalam sidang kode etik juga ia sudah mengaku salah, tapi namanya proses hukum semuanya jadinya kena. Berikut pernyataan dari Ferdi Sambo. Pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke Baik pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang kita lihat saat ini adalah bahwa sudah break dulu di siang hari ini. Tadi ada pernyataan yang menarik sekali sebenarnya di sidang di pagi hari ini, pemirsa, bahwa ada perubahan BAP dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf tentang sapu tangan, sebenarnya pakai atau tidak. Jadi mereka menyebutkan bahwa di awal sempat disebutkan bahwa sarung tangan, maksud kami sarung tangan, bahwa Ferdi Sambo ini menggunakan sarung tangan, namun ternyata ada perubahan dari BAP sendiri yang menyatakan bahwa tidak pakai sarung tangan gitu ya. Jadi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini menjadi saksi mahkota dalam sidang terdakwa Richard Eliezer. Kemudian juga dari pernyataan-pernyataan ini yang kemarin juga menjadi perdebatan, kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis ini mengatakan kliennya tidak pakai sarung tangan. Kemudian ternyata menurut Eliezer sebenarnya itu memakai sarung tangan. Nah, jadi bagi Anda yang mengikuti kasus ini pasti akan beranggapan ini kapan sidangnya selesai gitu. Nggak selesai sepertinya, ada saja dramanya. Nah, inilah yang kemudian terus diantisipasi oleh kuasa hukum dari keluarga Joshua juga, bahwa dalam setiap persidangan harus diwaspadai strategi dari kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati agar mereka lolos dari jeratan hukuman mati. Kini yang justru diramaikan adalah tadi yang seperti disebutkan, masalah sarung tangan, pemirsa, sebenarnya pakai atau tidak pakai. Ini nanti berkaitan dengan apakah benar Ferdi Sambo menembak atau tidak. Nah, ini kemudian tetap bersikukuh ada penyebab musabab Joshua harus mati karena adanya upaya menyelamatkan nama keluarga dari perbuatan Joshua sendiri. Nah, ini masalah atau mempersoalkan adanya pelecehan seksual ini juga terus bergema ya. Lalu soal percobaan pemerkosaan, kemudian juga kalau kita ingat memiliki Joshua disebut memiliki kepribadian ganda, Joshua yang temperamental dan sering pergi ke klub malam, sehingga pihak keluarga yakin ada banyak upaya-upaya dari kubu Sambo untuk menutupi perbuatan mereka. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat drama Sambo berlanjut lagi. Dan kita akan terus melihat perkembangan dari sidang ini. Sebenarnya
yang kadang juga semakin seru ya untuk diikuti karena selalu muncul dagelan-dagelan yang dipertontonkan. Saya kembalikan ke Eva. Terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemaparan Anda.